Halo para pecinta ikan hias cupang seluruh Indonesia. Jadi sesuai dengan janji saya akan memberikan wawasan mengenai perawatan ikan cupang hias untuk kontes. Jadi saya membuat konten ini berdasarkan pengalaman saya ketika saya merawat ikan hias untuk kontes. Jadi sebelumnya itu saya mengalami berbagai macam kegagalan Jadi sebelum saya memutuskan untuk merawat ikan hias untuk kontes, jadi saya beli yang ikan cupang itu yang biasa-biasa aja. Istilahnya biasa-biasa aja itu enak dilihat, tapi untuk masuk kriteria kontes sangat jauh. Jadi dengan tujuan agar saya mengerti dulu bagaimana perawatan ikan cupang tersebut. Setelah saya paham, lalu saya memutuskan untuk merawat ikan hias kontes. Karena apa? Karena seperti kita tahu bahwa zaman dulu saat saya main ikan cupang di kisaran tahun 99 sampai 2004, tapi awal mula kenal cupang tahun 98, jadi full bermain cupang itu tahun 99 sampai 2004 Itu harga ikan cupang mahal sekali bisa tembus sampai jutaan Ikan kualitas kontes itu bisa tembus sampai harga 5 sampai 7 juta. Bahkan ada yang sampai harganya 20 juta Jadi saya waktu itu beli ikan yang harga sekitar 25.000 15.000 untuk proses belajar bagaimana cara perawatan ikan cupang tersebut. Jadi karena awalnya saya terjun di dunia cupang ini itu berawal dari karena saya mengerjakan skripsi karena saya butuh refreshing ketika saya mengerjakan skripsi, lalu sehingga waktu yang saya punya itu banyak sekali jadi hanya sekedar ngerjain skripsi, asistensi ke dosen dan lain sebagainya, dan waktu yang luang tersebut ketika saya sudah selesai mengerjakan skripsi saya salurkan untuk perawatan ikan cupang ini sebagai hobi. Awalnya sih hanya sekedar menghilang stres, tapi ternyata lama kelamaan sangat tertarik dengan ikan hias cupang tersebut dengan keindahannya, keindahan serit maupun warna-warna. Jadi di perawatan ikan cupang untuk kontes ini, sebelumnya ketika saya beli ikan yang murah-murah itu saya istilahnya itu mengalami beberapa kegagalan seperti atau menemui berbagai macam penyakit seperti sisik nanas, jamur kapas, fin rot, lalu itch, itu mungkin 4 atau 5 itulah yang pernah saya alami. Pengalaman pertama itu matanya membesar, nggak tahu karena infeksi apa saya kurang tahu. Jadi itu pengalaman pertama. Lalu saya coba kasih waktu itu antibiotik karena di toko nggak ada, akhirnya saya cari di apotek obat manusia jadinya. Kita saya kasih antibiotik dengan dosis yang sedikit aja di apotek itu, dan ternyata hilang sembuh. Lalu yang kedua, saya mengalami ikan tuh jamuran sampai seluruh tubuh. Waktu itu saya kebetulan dapat ikan dari Surabaya. Waktu saya main ke Surabaya di tempatnya Pak Yakin dan Pak Anwar, saya ngeliat ada ikan bagus sekali, seritnya rapi, dia warna dasarnya silver itu ekornya ekor balon lincah pokoknya bagus lah. Itu adalah salah satu ikan yang mengilhami saya untuk membuka kontes dengan kategori warna dasar dasi tak tembus. Jadi zaman dulu dia dibilang dasi tak tembus itu ketika warna dasar dasinya merah udah fail, istilahnya fail itu udah diskualifikasi kalau diikutkan kontes. Akhirnya saya membuka kelas ketika saya mengadakan kontes regional Jawa Timur waktu itu di Malang. Saya membuka kelas baru warna dasar dasi tak tembus. Akhirnya dikembangkan menjadi warna bebas zaman dulu.
Nah, ikan saya tersebut itu awalnya sore jam 3 itu kelihatannya udah ada jamur sedikit gitu. Bingung saya. Akhirnya saya kasih cairan biru ya. Bleach It lah itu 5.000 ya kalau salah saya kasih Bleach It gak mempan gitu. Gak mempan, tiba-tiba dia malamnya itu sekitar isak jam 7 gitu. Jadi perkembangannya sangat cepat sekali. Ikan itu penuh dengan jamur, selisihnya kayak tempe gitu ya. Jadi kayak tempe gitu, ikannya itu jadi penuh dengan jamur. Akhirnya bingung, saya kasih garam ya. Saya kasih garam ikan waktu itu saya beli. Itu juga saya waktu itu kontak-kontakan dengan Roy ya, teman saya. Waktu itu dia ketua BSJM, Roy yang sekarang terkenal dengan Roy Sakti, pakar kartu kredit ya. Disuruh kasih garam ikan. Akhirnya saya kasih garam ikan. Waktu itu karena saya nggak tahu saya kasih garam tuh banyak banget. Terus saya cemplungin di mana itu, di garam itu sampai kurang lebih ikan itu kayak ngambang-ngambang gitu. Akhirnya saya ambil, saya masukkan ke air ya, ke air. Terus yang ketiga, tapi sebentar sebelum ketiga, akhirnya ikan tersebut bisa hidup. Tapi nggak taunya besok udah innalillahi mati ya. Ya itulah, mungkin nggak tahu karena garamnya konsentrasinya terlalu tinggi atau apa sih. Waktu itu saya kasih garam sama biji. Terus yang ketiga, saya ngalamin perut ikan membesar, terus sisipnya itu membuka semua atau dikenal dengan sisip nanas. Sisip nanas itu dia nggak bisa buang air ya, nggak bisa buang air. Terus saya amatin, waktu itu saya kalau nggak salah sempat ngasih jentik nyamuk yang gemuk-gemuk itu. Tapi terus timbullah hal kayak gitu. Cuman saya ngerti ya, kalau penghobi lain ikannya tidak bermasalah dengan jentik yang gemuk-gemuk itu saya nggak ngerti. Tapi mungkin ketika tapi zaman dulu itu kalau browsing internet itu nggak segampang sekarang ya, karena nggak pengetahuan yang beredar di dunia maya itu nggak selengkap sekarang ya. Jadi kesimpulannya waktu itu saya cari-cari referensi, ternyata itu disebabkan oleh bakteri. Jadi dari pakan juga bisa. Lalu yang keempat, finrods ya. Saya punya ikan kombinasi waktu itu, waktu jam 10 pagi itu masih bagus. Nah, tiba-tiba jam 2 sampai jam 4 gitu ya, itu kok udah grepes sedikit gitu. Saya bilang, kok ikan tiba-tiba grepes gitu. Saya biarin, terus lama-lama besok pagi saya lihat udah ekornya udah gripis banget, banyak. Wah, ini kacau, ini penyakit apa ini ya? Akhirnya saya cari. Akhirnya saya lihat bahwa ini ternyata gitu. Jadi waktu itu saya juga sempat main ke Gramedia cari buku perawatan ikan hias kontes karangan Bapak Bambang Eka Perkasa. Waktu itu kita belum kenal, tapi ternyata setelah kita menyelenggarakan kontes dan berbagai macam, ini akhirnya kenal dengan Bapak Bambang Eka Perkasa. Dari buku beliau itulah saya banyak belajar bagaimana cara melawat ikan hias untuk kontes. Nah, terus air sekarang. Air dulu tuh saya pakai air PDAM, airnya banyak klorinnya ternyata makanya ikan saya itu kok banyak stres gitu, istilahnya umurnya itu nggak panjang. Akhirnya setelah membaca buku Bapak Bambang Eka Perkasa itu dan sedikit saya modifikasi, akhirnya saya menyimpulkan sendiri bagaimana cara merawat ikan kontes tersebut. Lalu di situ dijelaskan bahwa air sumur adalah air yang terbaik, dan kebetulan di rumah saya juga ada sumur. Jadi
Akhirnya saya pakai air sumur dan itu harus ditampung. Sebenarnya kalau ditampung itu untuk air PDAM itu mengendapkan. Cuman waktu itu khusus untuk air sumur saya pakai bak atau gentongnya ibu saya itu saya pakai untuk air bersih. Jadi itu khusus saya pakai untuk cupang. Saya isi air penuh, lalu saya aerasi. Nah, sampai di sini saya akan menjelaskan bagaimana perawatan ikan di kontes itu. Oke, sekarang kita lihat di sini perawatan ikan untuk kontes. Nah, di sini kita lihat jadi saya simpulkan di sini perawatan ikan kontes itu ada dua. Pertama, kualitas air ya, sangat mempengaruhi kualitas air ya. Lalu pakan ikan. Kenapa kualitas air? Ternyata ikan cupang itu mudah sekali stres ya. Ini dari hasil observasi saya selama saya memelihara ikan cupang, mudah sekali stres terhadap perubahan suhu. Pertama terhadap perubahan suhu, dan yang kedua itu air ya, mungkin entah pH-nya entah apa saya nggak ngerti ya. Tapi ketika saya belajar bukunya Bapak Bambang Eka Perkasa cara merawat ikan biasa untuk kontes, ternyata pH air mempengaruhi. Akhirnya dari situ saya cuma berpegang dua itu aja sebenarnya. Jadi saya nggak ngerti waktu itu ada daun ketapang atau apa, saya nggak paham lah apa itu fungsi daun ketapang juga. Akhirnya saya ke apotek waktu itu beli termometer sama kertas lakmus zaman dulu mah masih 15.000 sampai 20.000 ya. Termometer air itu harganya termometer biasa yang air raksa itu cuma 10.000 kalau nggak salah. Akhirnya saya beli itu ya, berbekal itulah saya akhirnya merawat ikan, mengkondisikan kualitas air seperti yang saya inginkan. Jadi cupang karena sangat rentan terhadap kualitas air, makanya saya membeli dua hal tersebut ya. Yang kedua, pakan ya, pakan ikan itu jangan sampai ikan itu makan dengan satu jenis makan itu aja enggak. Kalau saya dulu ada 4 kalau nggak salah ya. Itu pertama saya pakannya itu juk ya, lalu kasut ya, cacing sutra, bloodworm sama kroto. Nanti akan saya jelaskan nutrisi-nutrisi yang ada dalam ikan tersebut ya. Sama yang terakhir itu apa ya, udang ini saya memberikan udang hanya untuk ikan kombinasi karena saya ingin memunculkan warna merah ya. Ini belum terbukti sebetulnya ya, cuman pembuktiannya hanya berdasarkan observasi teman-teman penghobi cupang waktu itu. Jadi mereka itu ketika memberikan udang tiba-tiba ikannya mutasi, entah itu dari gennya, entah itu dari pakannya udang sendiri. Tapi namanya kita bukan mengobservasi pakai metode penelitian ya. Jadi akhirnya kita hanya sekedar menyimpulkan saja bahwa udang ini bisa memunculkan warna merah. Makanya ketika saya merawat ikan warna putih atau warna solid dasar, saya nggak pernah kasih makan udang pada ikan tersebut. Tapi ketika saya punya ikan kombinasi dengan ada warna merahnya, biru merah, maskot, itu yang saya kasih udang. Nah, oke. Sekarang kita akan membahas di kualitas air. Kualitas air yang ingin saya dapatkan itu adalah pH air antara 6,5 sampai 7 ya. Nah, kenapa saya pH air 6,5 sampai 7 ini? Itu berdasarkan pengalaman kontes. Orang-orang kontes zaman dulu itu selalu tanya. Kalau saya mengadakan kontes, mereka selalu bertanya, airnya pakai apa? Dulu kan air itu kita sempat pakai air seadanya lah. Ternyata banyak komplain zaman dulu, ikannya pada rusak setelah kontes di sini, ikannya pada rusak setelah kontes di sana. Oke, akhirnya ternyata kita bikin improvement, perbaikan ketika kita menyelenggarakan kontes ikan, yaitu dengan
menggunakan air mineral. Air mineral pun ya, para penghobi ini selalu tanya pakai aqua apa pakai ades. Nah, ini ternyata mereka itu prefer kalau kita menyelenggarakan kontes harus pakai ades water karena ikannya nggak terlalu keras, airnya nggak terlalu keras. Saya bingung sebenarnya kerasnya dari mana. Ternyata pH airnya itu aqua dan ades itu berbeda. Jadi kalau aqua itu cenderung pH-nya itu sampai 8 ya. Kalau ades itu berkisar antara 6,5 sampai 7. Nah dari sinilah akhirnya saya berkesimpulan bahwa pH ini sangat mempengaruhi mempengaruhi ikan cupang itu tersebut ya. Ikan cupang tersebut. Makanya saya hanya menggunakan 2 indikator, temperatur sama kertas lakmus pH ya. Jadi pH air sumur saya di rumah itu pH-nya adalah 6 ya. Nah, ketika saya ingin menaikkan pH itu saya gunakan aerasi. Jadi aerasinya simpel aja. Jadi pakai aerasi yang akuarium itu gelembung udara. Udah saya aerasi selama seminggu penuh lah pokoknya. Saya tampung, saya aerasi seminggu penuh. Terus suhu air itu 26 derajat sampai 27 derajat. Nah ini yang unik. Jadi mengkondisikan suhunya ini yang unik karena di Malang itu cuacanya dingin ya. Jadi ketika suhunya itu turun sampai 23 atau 24 itu udah bingung saya cari air hangat ya. Akhirnya saya beli heater waktu itu untuk menyikapi suhu air ini. Karena apa? Ketika suhu turun, saya amatin ikan itu warnanya berubah dari cerah agak pucat dia. Nah, akhirnya wah ini suhu mempengaruhi gitu. Akhirnya saya beli heater waktu itu. Oke. Sedangkan aerasi sendiri itu adalah meningkatkan oksigen terlalu dalam air yang saya pahami. Terus lalu penggantian air berkala. Penggantian air berkala itu saya lakukan setiap hari. Jadi ketika saya menjemur ya. Jadi ketika saya setelah menjemur ikan, baru air saya kurangin, lalu saya tambahkan. Nguranginya nggak boleh sampai separuh, saya hanya mengurangi 3/4. Jadi di akuarium itu saya kasih ukuran ya tinggi air. Jadi misalkan tinggi air itu 15 cm, ya berarti kita ambil 1/4-nya lah dari 15 cm itu berapa ya. Jadi ada semacam penggaris naik turun itu, atau saya garisin, biasanya saya garisin supaya saya nyedot airnya segitu. Terus penjemuran air itu rutin saya lakukan antara jam 7 atau jam 8 sampai jam 10 ya. Lebih dari itu saya nggak melakukan penjemuran. Misalkan saya ada aktivitas, misalkan ke kampus, asistensi dan sebagainya, pulang sampai rumah jam 10 lebih saya nggak melakukan aktivitas penjemuran ya. Jadi hanya jam 7 sampai jam 10 saya melakukan aktivitas penjemuran. Apa sih manfaatnya aktivitas penjemuran? Ya untuk membuat ikan fresh dan menghilangkan jamur ya, jamur terutama. Nah, setelah itu terus pemberian garam ikan. Pemberian garam ikan ini hanya untuk ikan-ikan yang istilahnya itu memang penyakitan sedikit-sedikit istilahnya. Kalau kita udah mengidentifikasi ini bakalan ada jamur, baru kasih pemberian garam ikan. Tapi by the way kalau kita mengkondisikan 5 hal di atas, pH air, suhu, oksigen terlarut, penggantian air berkala dan penjemuran, saya rasa pemberian garam ikan ini jarang akan kita berikan kepada air yang akan kita gunakan. Oke, proses aerasi. Nah, ini saya jelaskan ya. Jadi aerasi itu menurunkan kadar karbon dioksida yang terkandung dalam air ya. Ini bukan air limbah, ini salah. Air saya. Jadi menambah jumlah oksigen agar proses oksidasi dan penguraian bakteri lebih maksimal ya. Makanya kenapa saya mengaerasi air gentong yang ada dalam yang sudah saya tampung sebelumnya ya. Terus menghilangkan senyawa kimia yang dapat mempengaruhi bau dan rasa pada air seperti metana, hidrogen sulfida atau senyawa lain yang bersifat volatil atau menguap di air.
Nah, untuk menaikkan level pH. Nah, ini ternyata memang benar sih untuk menaikkan level pH, karena pH air saya waktu itu 6 ya, ketika saya sebelum oksidasi, ketika saya baru nampung, ketika saya aerasi kurang lebih selama 2-3 hari memang pH-nya naik, kecenderungannya naik 7 sampai 7,2. Ya. Nah, sedangkan temperatur air di sini pengaruhnya adalah mempengaruhi kelarutan karbon dioksida. Ketika air mendapat banyak intensitas panas dari cahaya matahari atau mungkin suhu yang ada di ruangan ya biasanya, maka suhu permukaan akan naik. Ketika suhu permukaan air naik, maka kelarutan karbon dioksida akan menurun sehingga pH akan naik dan air bersifat basah. Ya, ini cupang kalau memang dia itu sebenarnya kalau pH itu dia agak kuat ya cupangnya. Karena kalau kita lihat ada penghobi yang sampai ngerendam ikannya di air ketapang itu pH-nya bisa sekitar 5 ya. Cuma sampai pH basah saya belum pernah mencoba. Tapi kalau kita runut dari orang selalu bertanya ketika kontes airnya pakai apa? Aqua. Nah, berarti apa tuh? Sedangkan aqua sendiri pH-nya adalah 8 ya. Orang dulu nyebutnya hardness, ini bukan hardness ya, pH ya. Airnya keras ya. Itu sampai 8. Jadi membuat ikan itu stres juga. Jadi ikan cupang itu kalau udah stres, apalagi serit, itu pasti berpengaruh pada seritnya. Bisa luntung apa ya, bisa nekuk, bisa patah ya, dan lain sebagainya. Itu pengalaman pribadi saya. Maka saya dulu ketika ngerawat ikan krontil serit itu, ikannya apa itu memilih ikannya itu sejenis seritnya itu yang tebel ya. Kalau yang tipis-tipis itu saya lewatin, walaupun kadang rapi saya nggak akan memilih ikan tersebut ya. Jadi itu agak lumayan kuat ya. Terus ini kita bicara ketika suhu temperatur turun, maka suhu permukaan air ikut turun dan secara otomatis tingkat kelarutan karbon dioksida menjadi lebih tinggi. Oleh karena saat suhu dingin, pH air akan turun dan air bersifat asam. Makanya saya dulu bingung kalau airnya udah turun ya. Ya memang sebenarnya kalau turun air bersifat asam sehingga pertumbuhan bakteri itu bisa ditekan. Ya, kenapa makanya kita butuh chiller kulkas di rumah ketika bakteri itu tidak bisa berkembang biak pada suhu yang dingin sebetulnya ya kan. Nah, tapi ikan cupang sendiri nggak bisa gitu loh dengan suhu yang teramat dingin gitu ya. Jadi ikan cupang sendiri nggak bisa pada suhu yang teramat dingin, makanya kita harus mengkondisikan air tersebut dengan baik ya. Karena apa? Di suhu yang normal bakteri dan jamur pun akan mudah tumbuh ya. Jadi bagaimana cara mengatasinya ya? Dengan cara penjemuran dan penggantian air secara berkala, jangan sampai 3 hari. Penggantian air ini usahakan, saya dulu merawat ikan kontes maksimal itu 10 ya, 10. Kenapa saya batasin 10? Ya karena saya nggak kegapai kalau saya harus merawat banyak ikan. 10 ekor ikan cupang itu pun saya harus menyediakan 10 akuarium lagi. Nah, kenapa? Di sini. Jadi ketika saya punya 10 ekor, berarti saya harus menyediakan 20 akuarium. Karena apa? Karena ketika saya melakukan penyifonan selama seminggu, jadi selama seminggu itu ikan cupang ini harus pindah soliter, harus pindah ke akuarium. Jadi makanya itu akuariumnya itu harus bebas jamur, ya, terutama bebas jamur dan bebas bakteri. Jadi ketika saya ikan cupang itu yang saya pakai nih ya, soliternya atau akuarium ikan cupang yang kotak-kotak itu saya pakai selama seminggu dengan penggantian air berkala, itu pasti akan ada lendir-lendir. Nah itu akhirnya sebelum saya mengganti full selama seminggu, sebelum saya melakukan penyifonan, saya sudah menyiapkan air berikutnya yang saya endapkan ya dalam arti, tapi saya tutup. Kenapa harus saya tutup? Karena nanti saya mencegah bakteri-bakteri yang masuk dari udara ya. Jadi saya tutup ketika air sudah saya masukkan ke soliter, saya tutup biasanya nggak sampai 1 hari ya, mungkin satu jam atau 2 jam untuk menyiapkan itu. Yang penting suhunya sesuai dengan suhu yang air mau saya ganti, baru ikan saya pindah.
Jadi setelah saya pindah semua, nah baru saya melakukan penyifonan terhadap akuarium 10 akuarium yang sebelumnya ya. Itu saya gosok pakai sifon itu, spon, saya gosok semuanya, saya bilas ya, kadang saya kasih bitsis atau apa, lalu saya jemur. Jadi saya jemur jam 8 sampai jam 3 biasanya siang itu saya jemur. Setelah saya jemur, saya lap lagi, baru saya tengkurapin ya, saya tengkurapin. Sedangkan yang ikan tadi saya pindah ke kontainer yang baru ya, dengan kondisi air yang sama ya. Dari makanya saya menggunakan termometer sama kertas lakmus itu. Jadi sebelum saya pindah ikan ke kontainer yang baru atau soliter yang baru, saya lihat pH-nya dulu. Jadi pH-nya harus sama supaya ikan tersebut nggak terlalu stres ya. Karena apa? Kalau ikan itu udah stres, wah kacau. Kalau dikonteskan bisa ngedok aja ya, bacul lah istilahnya ya, istilahnya bacul atau ngedok aja, nggak mau, dia nggak mau ini, juga nggak berapa aktif, nggak meliuk gitu lah ya. Nah ini penggantian air secara berkala ya. Jadi sebenarnya penggantian air secara berkala kenapa sih harus kita lakukan? Karena amonia dihasilkan dari sisa metabolisme ikan cupang lah ini, makanya kita harus membersihkan tai ikan cupang itu. Setiap ada tai harus kita bersihkan, itu harus. Dan membersihkannya gimana? Saya pakai selang yang aerator itu, saya tali pakai sumpit mie ayam itulah ya, terserah, banyak cari dimanapun ada. Nah baru kita nanti kita sedot pakai itu ya, pakai itu. Jadi nggak usah terlalu repot, pokoknya bersih dari tainya aja, karena tai inilah yang bisa menyebabkan kadar amonia ini tinggi dan menyebabkan bakteri juga. Terus nitrit, ya ini nitrit adalah kelanjutan dari amonia ya. Nitrit dihasilkan dari amonia yang diubah oleh bakteri Nitrosomonas ya. Amonia dan nitrit dapat menjadi racun untuk ikan cupang. Sehingga bagaimana kita mengecek seberapa besar kandungan amonia dan nitrit? Dengan cara melihat gaya berenang ikan, mabuk atau tidaknya, dan nafsu makan ikan menurun. Nah, jadi kalau nafsu makan ikan menurun, berarti nitrit pada kandungan air tersebut itu sangat tinggi. Ya makanya saya kalau melihat ya, karena saya berkala penggantian air dan lain sebagainya, saya nggak pernah mengalami ikan saya itu nafsu makannya itu menurun ya. Terus berenangnya gontai gitu nggak pernah. Kalau sebelumnya saya memang sempat pernah ngalamin. Terus cara mengurangi kandungan zat ini dalam air adalah melakukan penggantian air secara rutin. Nah, makanya saya melakukan setiap hari untuk ikan cupang. Soalnya penggantian air sekali dalam 3 hari kalau gitu. Ini memang sarannya 3 hari, cuman saya melakukan setiap hari dengan cara mengganti 25-50% air yang lama dengan air yang baru. Jadi saya jelaskan seperti ini. Nah, oksigen terlarut. Kenapa sih saya harus melakukan aerasi tadi? Karena saya membutuhkan oksigen terlarut. Jadi saya akan menaikkan kadar oksigen terlarut dalam air. Jadi walaupun ikan cupang itu punya labirin, ketika dia kalau kita sering lihat ikan cupang selalu naik terus mulutnya kayak ngambil udara gitu ya. Tapi ternyata oksigen terlarut juga penting loh ya. Oksigen terlarut ini juga bisa didapatkan dari tanaman air ya, tapi menggunakan aerator saja cukup. Banyak sedikitnya oksigen terlarut dapat mempengaruhi pertumbuhan ikan cupang lah ini. Kenapa oksigen terlarut itu saya berikan saya menaikkan kandungan oksigen terlarut? Karena apa? Karena nafsu makan ikan cupang dan pertumbuhannya, bentuk tubuh dan sirip. Nah ini penting. Nah, kandungan oksigen terlarut sangat baik bila di atas. Untuk kandungan oksigen di dalam air kan ada menggunakan algama diometer, cuma nggak perlu diometer lah. Istilahnya dengan kita mengindikasikan pH-nya naik ke 7 aja, saya rasa di nya udah oksigen terlarut, demand oksigennya udah cukup lah ya. Jadi itulah. Jadi karena saya dulu sering main ikan small plus ya, jadi saya nggak pernah main ikan tuh medium up ya, karena memang perawatannya rumit. Jadi saya mainnya selalu small plus. Lalu kalau udah menang juara 2, juara 3 terus saya jual. Udah nawar lah waktu itu. Jadi
Jadi ketika siripnya itu begini, karena memang oksigen terlarutnya bagus 180 derajat ini dapat lah pokoknya ya. Terus sirip ekornya sirip atas dorsalnya itu juga udah kembang naik ke atas kayak layar gitu. Nah ini suhu air ya, itu berkisar 24 sampai 25. Usahakan di sekitar ini ya 27 lah paling maksimum. Nah, jangan sampai di bawah 24 23 udah level minimum. Suhu air sangat penting, mengapa? Karena bila suhu air terlalu dingin, ini akan membuat kekebalan tubuh menjadi terganggu ya. Bila suhu air terlalu hangat, akan membuat bakteri berkembang dan air menjadi berkurang kadar oksigen terlarutnya. Nah ini ya. Terus untuk mengukur suhu air Anda menggunakan alat bernama termometer ya. Tadi saya bilang termometer yang kaca itu aja cukup. Penjemuran merupakan salah satu aktivitas. Nah ini penjemuran tadi saya jelaskan ya. Jadi memang bisa membunuh bakteri dan jamur yang ada di kulit dan akuariumnya. Itu yang pentingnya penjemuran yang saya jelaskan di awal tadi. Pemberian garam ikan. Nah, garam ikan ini kalau memang kita ya luput-luputnya lah ya, kita udah melakukan penjemuran, udah melakukan seperti yang saya jelaskan di atas, itu ternyata masih ada kita menemui ikan kena penyakit ya. Nah, biasanya ikan kena penyakit itu kalau kita udah melakukan suatu hal yang udah kita lakukan di atas, bisa jadi kita beli ya, kita masukkan, dia udah bawa bibit penyakit ya gitu ya. Itulah gunanya garam. Nah, gunanya garam. Jadi memang garam ikan ini akan saya gunakan jika memang saya baru saja membeli ikan ya, membeli ikan. Cuman kadarnya itu nggak sampai 2-5% ya, mungkin 1% udah cukup ya. Kalau 2-5% itu untuk pengobatan. Bagaimana cara menentukan kadar 2-5% ya? Simpel aja. 1 liter air itu sama dengan berapa 1 kilo misalkan ya. Ya udah itu berarti garamnya adalah 2-5% dari 1 liter itu aja ya. Itu aja cara dosis garamnya ya. Kalau 1% ya 1% itu aja. Oke. Memang garam ini memang manjur untuk merontokkan parasit yang menempel pada ikan. Nah ini kalau untuk pengobatan memang ini saya ngalamin ya, memang ikan tuh punya kekuatan masing-masing. Itu yang pernah saya cemplungkan ke Finrod itu 2 ikan yang pernah saya cemplungkan. Pertama beruncu, ikan saya yang bagus saya kasih nama beruncu. Itu saya kasih garam, itu dia sekitar 5 menit udah ngambang-ngambang ya. Kalau yang kena Finrod ini dengan dosis yang sama, dia 5 menit ke atas dia masih kuat. Makanya itu ikan tuh punya ketahanan yang berbeda-beda ya. Oleh karena itu ketika perendaman jangan sampai ditinggal, diawasi gitu loh ya. Kalau memang sayang sama ikannya ya. Jadi diawasin ikan tersebut. Nah, terus biasanya dia akan lemes dan melayang-layang. Nah, segera pindahkan ikan ke air tanpa garam dan beri sirkulasi udara dengan air agar ikan kembali segar. Memang harus di aerator. Cuman sih ikan Jepang nggak seneng dengan aerator yang terlalu tinggi itu kan berhasil. Jadi aeratornya ya. Tapi kalau air sudah Anda aerasi sebelumnya seperti yang saya lakukan ya, oksigennya saya rasa cukup. Aerator hanya menambahkan sedikit aja. Kan ada biasanya kalau aerator Anda jangan lupa beli valve-nya itu ya, jadi bisa ngatur berapa oksigen yang pakan. Nah, pakan ini penting ya, karena setiap pakan itu mempunyai kandungan nutrisi yang berbeda. Itu kalau kita memikirnya kontes ya. Jadi variasi makanan pada ikan itu saya memberikan kroto, pengalaman saya, kasut, cuk, bloodworm ya, sama udang yang dicacah ya. Kroto, kenapa saya milih kroto, kita bahas ya. Kroto sangat baik diberikan pada burung kicau ya, memang ya. Tapi akhirnya saya coba kenapa sih kok kroto ini bagus gitu ya. Akhirnya saya bersihin, ternyata berdasarkan hasil penelitian, kroto itu mengandung beberapa mineral penting seperti kalsium. Nah inilah saya butuhnya kroto itu untuk pertumbuhan tulang serit, terutama ikan krontil ya.
sama half moon. Kalau half moon ya memang butuh ya, cuman kalau krontil lebih butuh lagi ya, karena kalsiumnya tinggi, zat besi, sodium, potasium, serta vitamin B1 dan B2, dan niacin yang tidak menyebabkan kegemukan. Nah ini biasanya kalau kita pakai kasut atau cuk itu, terutama kasut itu lemaknya tinggi sekali ya. Jadi memang saya itu memberikan cacing sutra itu kalau malam. Jadi kalau saya dosisnya itu kalau pagi saat penjemuran tuh saya kasih kroto biasanya 2 sampai 3. Saya lihat perutnya, saya kan memberi dosis makan ikan itu nggak sampai perutnya sampai ngembang besar, enggak. Sampai pokoknya kalau lihat udah agak sedikit ngembang udah saya stop ya. Biasanya 1 kroto, 2 kroto udah cukup, atau 3 kroto ya. Tergantung besarnya, kalau ikan small ya 1 kroto atau 2 kroto maksimum udah cukup saya rasa. Proteinnya juga tinggi juga sih. Protein itu kan butuhnya untuk jaringan tubuh ya, jaringan tubuh pada ikan tersebut. Kalau nutrisi kasut itu kandungan nutrisi cacing sutra itu cukup tinggi ya, mencapai 57% ya. Itu adalah lemaknya ya, proteinnya 50 dengan lemaknya 13,3%. Serat kasarnya 2,04, kadar abu 3,6 dan air 87,7%. Saya nggak ngerti kadar abu itu apa ya, serat kasar itu apa ya. Tapi kalau kita bicara kadar air ya, karena memang ketika dia kadar air itu digunakan untuk proses ini pencernaan. Jadi kalau kita memberikan ikan yang istilahnya itu kadar airnya, pakannya itu kadar airnya rendah ya, maka kelihatan dari tainya itu pekat ya, dari tainya itu pekat. Tapi kalau dengan cacing sutra ini kadang tainya itu mudah terurai, biasanya seperti itu ya. Ini dari pengalaman saya ya, kalau saya kasih kroto sama saya kasih cacing sutra atau cuk itu berbeda memang ya. Karena saya kan sering nyifonin tainya itu kan ya. Jadi kalau saya lihat cuk sama kroto itu ketika dia buang air besar, tainya itu agak sedikit kental-kental gitu ya, pekat gitu, dibanding dengan cacing sutra. Nah ini kandungan nutrisi cuk dan bloodworm ya. Di sini dijelaskan bahwa kalau bloodworm biasanya saya dimasukkan freezer, biasanya beli dalam bentuk balok-balokan gitu ya, yang udah didinginkan. Cacing darah lah kenalnya itu, tapi kita kalau beli ini. Nah proteinnya ini juga bagus untuk pertumbuhan jaringan ikan. Sedangkan lemaknya itu kalau cuk itu lebih hampir sama dengan cacing sutra ya. Kalau cacing sutra 13,3, cuk itu 13,5%. Sedangkan nutrisinya ini 9,7. Jadi kalau kontes ya, kalau mau kontes saya biasanya 3 hari mau kontes saya biasanya saya kasih bloodworm. Karena supaya apa? Supaya dia itu nggak terlalu kegemukan. Ketika dia nggak kegemukan itu dia meliuknya itu enak. Karena apa? Karena itu juga salah satu indikasi juri gitu ya. Ketika ikan kalau saya sendiri sebagai juri gitu, ketika saya datang ikan saya kasih kelingking saya begini atau mungkin konten saya gini kan, gitu, ketika dia bentuknya ada pelan-pelan begini, walaupun kadang agak bagus gitu ya, kan saya tinggalkan. Saya memilih mentalnya yang bagus dulu. Sedangkan itu biasanya saya tinggal dulu. Karena apa? Dia mungkin butuh beradaptasi. Bukan saya tidak mau menilai ikan tersebut, tapi akan saya biarkan dulu dia sampai proses apa itu istilahnya, proses ininya dia itu stresnya hilang ya. Karena kan dia adaptasi dari air yang apa ke air yang apa, itu kan mempengaruhi juga. Oke. Penyifonan tadi sudah saya jelaskan bahwa rutin kotoran ikan dalam air harus disifon, harus diseduhin ya, seminggu sekali seperti saya jelaskan, dan jemur ikan sehari. Nah itu adalah beberapa hal tentang perawatan ikan hias untuk kontes ya. Jadi mohon maaf saya tidak bisa show ikannya karena saya sendiri juga sekarang sudah nggak memelihara ikan Jepang ya. Tapi ini saya berbicara berdasarkan pengalaman saya waktu saya masih memelihara ikan kontes. Jadi itulah yang bisa saya share kepada rekan-rekan semua ya.
ya terlepas dari daun ketapang, saya tidak memakai daun ketapang, tapi sempat pakai daun ketapang ketika istri saya pulang, pacar saya pulang dari Jakarta, pulang dari Juli, yang mungkin main ke rumah teman-teman, mereka lihat daun ketapang banyak dipakai, terus dia bilang ke saya pakai daun ketapang, dan akhirnya saya coba waktu itu pakai daun ketapang, cuman pH air juga nggak terlalu signifikan apa ya, berubah ya istilahnya ya, segitu-gitu aja untuk apa itu, untuk pH air. Oke, itu yang bisa saya bagikan kepada rekan-rekan semua terkait perawatan ikan cupang untuk kontes. Jika ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar di channel YouTube saya, di Panji Channel Cupang ya. Saya akan membalas pertanyaan-pertanyaan yang rekan-rekan akan ajukan demi mendukung kemajuan hobi cupang di masa kedepannya ya. Karena saya memang penghobi pure ikan cupang. Jadi itu yang bisa sumbangsih yang bisa saya berikan kepada rekan-rekan penghobi ikan cupang semuanya. Oke, stay tune, jangan sampai ketinggalan di channel kami selanjutnya mengenai pemilihan ikan untuk kontes ya. Yang kalau ini saya bahasnya akan dengan istri saya, karena istri saya lebih berpengalaman sebagai juri daripada saya. Jadi dia akan akan memberikan knowledge, pengetahuan kepada rekan-rekan semua. Ikan itu yang bagus untuk kontes, ekornya gimana, dorsalnya gimana, anal finnya bagaimana, dasinya bagaimana, warna bagaimana ya, ukuran ekor bagaimana, spasi bagaimana. Jadi stay tune ya, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan untuk konten kami berikutnya mengenai ikan hias cupang. Oke, sampai jumpa di channel konten kami berikutnya di Panji Channel Cupang Hias, Papa and Ciko.